Halo kawan, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam kondisi sehat ya. Selamat datang untuk semua yang baru bergabung. Jangan lupa subscribe dulu. Dalam hidup ini, kita tidak pernah tahu kapan kematian akan menjemput kita. Sering kita dengar seseorang tiba-tiba saja meninggal dunia tanpa sebab yang jelas. Hari ini ada, esok tiada. Itulah salah satu misteri kehidupan. Seperti kasus yang akan kita bahas kali ini, kejadiannya terdengar sederhana, namun ternyata berakibat sangat fatal. Mari sama-sama kita simak kisahnya. Kyle Plus berusia 16 tahun saat tragedi itu terjadi. Kedua orang tuanya, Ron dan Jill Plus, merasa sangat hancur dan begitu kehilangan putra pertama mereka. Keduanya sangat membanggakan dan mencintai Kyle karena memang tidak ada alasan untuk tidak mencintai anak itu. Senyuman tidak pernah lepas dari wajah Kyle membuat setiap orang yang bertemu dengannya merasa nyaman. Waktu paling menyenangkan bagi Kyle dihabiskannya saat berkumpul bersama teman atau keluarga. Menurut ayahnya, perilaku Kyle sangat dewasa melebihi usianya yang masih remaja. Kyle bersekolah di Seven Hills School dan saat itu dia duduk di kelas 11. Bagi teman-temannya di sekolah, Kyle adalah seorang teladan. Selera humornya selalu saja berhasil menghangatkan suasana. Karena sifatnya yang baik hati, Kyle memiliki banyak teman. Di mata guru-gurunya di sekolah, Kyle adalah murid dengan segudang potensi, salah satunya dalam bidang olahraga. Di sekolah, Kyle menjadi salah satu pemain dalam tim tenis Seven Hills School. Pada hari Rabu, tanggal 10 April tahun 2018, Kyle dijadwalkan bertanding mewakili tim tenis sekolahnya. Pertandingan itu akan diadakan sore hari di sekolah. Sekitar pukul 3 sore, Kyle sudah tiba di sana untuk mempersiapkan diri sebelum bertanding. Kyle menyetir sendiri mobil brand Jepang berjenis van dengan 3 dudukan keluaran tahun 2004. Setelah memarkirkan mobilnya, Kyle keluar bermaksud bersiap-siap dan mengambil peralatan tenisnya yang berada di bagasi. Bangku ketiga saat itu dalam kondisi terlipat. Kyle lalu duduk di atasnya sambil mengenakan sepatu tenisnya. Kemudian, dia berbalik badan sambil bertumpu pada bangku yang terlipat. Kyle berusaha meraih raket tenisnya. Namun, secara tiba-tiba bangku yang terlipat itu malah terbalik dan menjepit tubuh Kyle di bagian dada hingga dia tidak bisa bergerak. Posisinya terbalik, dengan kepala di bagian bawah, sedang kakinya di atas. Kyle kehabisan akal. Dia tahu nyawanya terancam bila tidak segera lepas dari jepitan bangku. Sekitar pukul 3:16 menit, dia lalu berusaha menghubungi 911 menggunakan Siri, sebuah fitur bantuan di ponselnya. Begitu tersambung kepada operator, Kyle mengatakan dia butuh bantuan segera karena tubuhnya terjepit di dalam mobil yang berada di parkiran Seven Hills School. Kyle sempat mengatakan, "Saya akan mati di sini," sebelum akhirnya panggilan itu terputus. Baik Kyle maupun petugas operator 911 mengalami kesulitan mendengar satu sama lain. Saat operator mencoba menelpon Kyle kembali, anak itu tidak bisa menjawabnya sehingga panggilan operator masuk ke voicemail. Untungnya, operator berhasil memahami di mana lokasi Kyle secara garis besar dan segera mengirim petugas ke tempat parkir Seven Hills School. Sekitar pukul 3:26 menit, 2 orang petugas kepolisian tiba di area parkiran untuk memeriksa lokasi. Di saat kedua petugas itu masih berada di area parkiran, Kyle melakukan panggilan 911 kedua pada pukul 3:35 menit sore. Kali ini,
Kyle memberikan rincian spesifikasi kendaraan di mana tubuhnya terjepit kepada operator 911, warna mobil, mereknya, dan tempat di mana mobilnya terparkir. Saat itu, kepada operator 911, Kyle sempat menitipkan pesan terakhir untuk ibunya, Jill Plus. I probably don't have much time left to tell my mom that I love her if I die. This is not a joke. Itulah pesan terakhir yang disampaikan Kyle melalui petugas 911 untuk ibunya dengan suara dan nafas yang tersengal-sengal. Sayangnya, rincian spesifikasi kendaraan yang disampaikan Kyle pada operator dalam panggilan kedua tidak pernah sampai ke petugas polisi yang saat itu masih berada di parkiran sekolah. Setelah 11 menit berpatroli mengelilingi area parkiran, kedua petugas polisi itu gagal menemukan Kyle. Mereka kemudian memutuskan menutup pencarian dan lalu kembali ke pos mereka. Kedua petugas itu bahkan tidak turun dari mobil patroli dan hanya memeriksa sebagian area parkiran saja. Saat itu, pihak 911 sempat berpikir bahwa Kyle sedang melakukan aksi prank. Kemudian sekitar pukul 3:48 menit, seorang deputi sheriff yang saat itu sedang berada di Seven Hill School untuk mengatur lalu lintas memutuskan sekali lagi memeriksa lokasi parkiran. Namun sayang, dia juga gagal menemukan Kyle. Dia sempat melihat sebuah mobil van di parkiran, namun saat dicek tidak ada siapapun di dalamnya. Deputi sheriff lalu pergi dari sana. Setelah itu tidak ada lagi pencarian atas laporan Kyle. Kyle harus melalui menit demi menit sendirian berusaha berjuang untuk hidupnya. Tidak terbayangkan bagaimana putus asanya Kyle saat itu menunggu bantuan yang tidak kunjung datang. 5 jam berlalu saat pertandingan tenis di sekolah berakhir. Seorang teman sekelas Kyle menghubungi orang tuanya untuk mengabarkan bahwa Kyle tidak datang dan melewatkan pertandingannya. Ron dan Jill terheran-heran mendengar informasi itu. Mereka tahu betul putra mereka sudah berangkat ke sekolah dari sore tadi. Firasat mereka mengatakan sesuatu yang buruk telah menimpa Kyle. Keduanya lalu segera menghubungi polisi. Ron berusaha melacak keberadaan putranya menggunakan aplikasi pelacak HP, dan ternyata posisi ponsel itu terlacak masih berada di area parkiran sekolah. Ron pun segera menuju ke Seven Hill School. Akhirnya, pada pukul 9 malam, 6 jam setelah Kyle melakukan panggilan 911 pertama, Kyle ditemukan oleh Ron ayahnya sendiri masih dalam kondisi terjepit di dalam mobil. Saat itu Kyle sudah dalam kondisi tidak sadar. Para medis berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan nyawa Kyle. Sayangnya sudah terlambat. Sekitar pukul 9 lewat, Kyle Plus dinyatakan meninggal dunia. Tragedi kematian Kyle Plus menghebohkan Cincinnati. Hasil otopsi mengungkap penyebab kematian Kyle karena mengalami asphyxiation akibat bangku yang menekan area dadanya. Asphyxiation adalah sebuah kondisi di mana tubuh tidak mendapat cukup oksigen akibat tekanan pada area dada sehingga sulit untuk bernafas. Kondisi ini sangat berbahaya dan berisiko kematian. Salah satu contoh asphyxiation yang terkenal adalah kasus George Floyd, di mana petugas polisi saat itu menekan area dadanya sehingga dia sulit bernafas dan akhirnya tewas. Masyarakat menuding tragedi itu terjadi akibat kegagalan kepolisian daerah Cincinnati dan operator di pusat panggilan darurat 911. Publik mempertanyakan kompetensi dan kinerja dua departemen itu. Banyak pihak menilai sistem di pusat panggilan darurat 911 Cincinnati tidak berjalan dengan baik sehingga terlambat mengirimkan bantuan. Publik yang sedih atas kematian tragis Kyle Plus dan kecewa pada kinerja 911 berpikir seandainya ada seseorang yang melihat Kyle saat mencoba mengambil perlengkapan tenisnya dari kursi belakang,
seandainya ada satu saja petugas polisi melihat mobil Kyle malam itu. Seandainya operator 911 memberikan rincian mobil van kepada petugas polisi di area parkiran yang sedang mencari Kyle. Mungkin saja saat ini Kyle Plus masih hidup. Setahun kemudian, keluarga Kyle Plus menggugat pihak Pemkot Cincinnati. Akibat adanya gugatan itu, akhirnya terungkap buruknya kondisi di pusat telepon darurat 911 Cincinnati. Mereka kekurangan operator, dan dari jumlah operator yang tersedia rata-rata tidak mendapat pelatihan yang cukup. Pihak Pemkot Cincinnati tentu tidak mau disalahkan, dan berusaha memperbaiki semua agar gugatan pihak keluarga Kyle dibatalkan. Namun, hakim di pengadilan Cincinnati mengabulkan gugatan orang tua Kyle. Pada tanggal 9 April tahun 2021, 3 tahun setelah kematian Kyle, dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di Kennedy Heights, Ron dan Jill Plus, ayah dan ibu Kyle, didampingi pengacara mereka, mengumumkan bahwa Pemkot Cincinnati akhirnya sepakat membayar uang kompensasi sebesar $6 juta atas kematian Kyle Plus yang diakibatkan keteledoran pihak berwenang. Dalam kesepakatan, pihak Pemkot Cincinnati juga berjanji akan melakukan sejumlah pembenahan di dalam pusat panggilan darurat 911 daerah Cincinnati. Jill Plus, ibu Kyle, mengungkapkan betapa mereka merindukan senyuman putranya. Tidak ada satu hari pun dilewatkan tanpa air mata sejak kepergian putra kebanggaan mereka, Kyle Plus. Kedua orang tuanya berharap kematian Kyle akan berdampak positif pada perubahan demi kebaikan seluruh warga Cincinnati. Sebuah monumen peringatan untuk mengenang kecelakaan tragis yang merenggut nyawa Kyle Plus dibangun. Bagi keluarga, teman, dan warga Cincinnati, Kyle Plus akan selalu dikenang. Selamat jalan Kyle Plus, senyuman dan kisahmu akan selalu dikenang. See you in the next case. Terima kasih.